menjelaskan tentang profil negara Malaysia. Malaysia adalah sebuah negara federal, ibu kotanya adalah Kuala Lumpur, dengan menara kembar Petronas sebagai ikon kotanya. Hari kemerdekaannya yaitu tanggal 31 Agustus 1957. Saya akan menjelaskan tentang batas-batas wilayah negara Malaysia. Secara geografis, Malaysia dapat dibagi menjadi dua negara, yaitu negara Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Adapun batas-batas wilayah Malaysia Barat yaitu sebelah utara Thailand, sebelah selatan Indonesia, Singapura, sebelah timur Laut Cina Selatan dan Laut Natuna, sebelah barat Selat Malaka dan Pulau Sumatera Indonesia. Adapun batas-batas wilayah Malaysia Timur yaitu sebelah utara Laut Cina Selatan dan Brunei Darussalam, sebelah selatan Kalimantan Indonesia, sebelah timur Laut Sulu dan negara Filipina, sebelah barat Laut Natuna dan Laut Cina Selatan. Saya akan membahas tentang kondisi fisik wilayah dan iklim. Di wilayah Malaysia Barat, kondisi geologisnya terdiri dari pegunungan rendah dan bukan termasuk gunung berapi. Selain itu, wilayah Malaysia Barat ini masih tertutup hutan, terutama hutan karet. Sedangkan untuk Malaysia Timur juga memiliki kondisi geologis yang hampir sama, terdiri dari gunung dan hutan. Namun di sini terdapat satu gunung yang diklaim sebagai gunung tertinggi di negara Malaysia dengan ketinggian 4175 meter. Negara Malaysia beriklim tropis, yaitu angin muson barat dari April sampai September berupa musim kemarau, angin musim timur dari November Maret berupa musim penghujan. Selanjutnya yaitu keadaan penduduk. Sementara kepadatan penduduk negara Malaysia adalah 3.321 jiwa per kilometer persegi. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Melayu, namun bahasa Inggris juga sering digunakan sebagai bahasa nasional di negara Malaysia. Undang-undang yang diberlakukan di Malaysia banyak mengambil hukum-hukum yang diterapkan ajaran Islam. Karena itu, di Malaysia dikenal hukuman rajam, cambuk, dan hukuman gantung bagi orang yang melakukan pelanggaran hukum berat. Komposisi penduduk Malaysia dari kategori suku-suku bangsa terdiri atas Melayu sekitar 50%, Tiongkok 37%, dan India 11%. Sisanya adalah orang-orang Eurasia, Eropa, dan keturunan bangsa lain. Sedangkan komposisi penduduk Malaysia berdasarkan agama yaitu 60% penduduk Malaysia beragama Islam, lalu 20% beragama Buddha, 9% beragama Kristen, dan 6% beragama Hindu, serta agama lainnya. Saya akan menjelaskan tentang sumber daya alam. Sumber daya alam Malaysia meliputi bidang pertanian, kehutanan, dan pertambangan. Secara garis besar, komoditas utama negara Malaysia di bidang pertanian terdiri dari padi karet, teh, dan kelapa sawit. Sedangkan pertambangan di Malaysia menghasilkan minyak bumi, gas alam, timah, emas, dan bauksit. Saya akan menjelaskan tingkat pendidikan di Malaysia. 1. Sekolah dasar dan menengah. Sekolah menengah kebangsaan yang memakai bahasa Melayu sebagai pengantar, dan sekolah jenis kebangsaan yang menggunakan bahasa Inggris, Mandarin, ataupun Tamil sebagai pengantar. Pendidikan dasar di Malaysia yaitu 6 tahun. Pada akhir tahun ke-6, pelajar akan mengikuti ujian UPSR atau ujian penilaian sekolah rendah. Setelah lulus ujian UPSR, pelajar meneruskan ke sekolah menengah yang boleh dibagi menjadi 2 tingkat. Tingkatan 1-3 disebut dengan menengah rendah atau from 1-3. Sedangkan tingkatan 4-5 disebut menengah atas atau from 1-5, di mana pelajar ditawarkan program khusus seperti sains, sastra, dan teknika. 2. Pendidikan pra-universitas. Pendidikan pra-universitas merupakan pendidikan lanjutan setelah pendidikan sekolah menengah, di mana pelajar dipersiapkan untuk memasuki universitas. Seperti tingkatan 6 atau from 6, biaya untuk program pra-universitas atau foundation rata-rata sekitar Rm18.000 sampai Rm20.000 per tahun. 3. Program tingkat 6 atau from 6. Di tingkatan 6, setelah sekolah dasar, pelajar diberikan 2 pilihan program, sains atau sastra yang berlangsung selama 1 tahun 6 bulan. Ujian akhir dari tingkatan ini menentukan masuk tidak pelajar ke jenjang universitas. 4. Program matrikulasi.
Khusus program artikulasi, lulusan dari program foundation ini akan mendapatkan sertifikat kelulusan yang hanya berlaku di universitas di Malaysia. 5. Program sarjana profesional. Program ini lebih dikenal sebagai 2+1, di mana setelah pelajar menyelesaikan 2 tahun program pembelajaran dalam negeri, mereka dapat melanjutkan tahun berikutnya di institusi luar negeri untuk mendapatkan gelar sarjana. Selain program 2+1, ada juga program 3+0 dari universitas luar negeri melalui institusi swasta berlokasi di Malaysia. Dalam hal ini, universitas luar negeri memberikan izin dan merupakan partner bagi industri yang bertempat di negara asal. Biaya kuliah di universitas berkisar antara Rm20.000 sampai Rm20.000 per tahun. Saya ingin menjelaskan tentang perekonomian dan sumber industrinya. Kegiatan ekonomi utama negara Malaysia terdiri dari pertanian, perkebunan, pertambangan, perdagangan, dan industri. Ekonomi negara Malaysia bergantung pada ekspor bahan mentah, khususnya minyak bumi, karet, kelapa sawit, dan kayu. Pertanian menjadi sumber mata pencaharian sekitar 40% penduduk Malaysia. Sebagian penduduk negara Malaysia juga bekerja pada sektor industri dan perdagangan. Bidang industri negara Malaysia menghasilkan barang-barang konsumsi dan ekspor. Negara Malaysia juga memiliki industri alat-alat elektronik, tekstil, kimia, dan kerajinan tangan. Pada saat ini negara Malaysia telah memproduksi mobil buatan sendiri yang dinamakan dengan Proton. Dalam sektor perdagangan, Malaysia mengekspor barang-barang antara lain karet, minyak kelapa sawit, minyak bumi, barang manufaktur, dan mobil. Selain itu, Malaysia juga melakukan kegiatan impor berbagai alat mesin dan perkakas transportasi, barang manufaktur, makanan, produk, minyak bumi, logam, dan tekstil. Destinasi wisata populer, ada 12 destinasi wisata yang terkenal di Malaysia, yaitu Menara Kembang Petronas, Uil Kekloksi, Langkawi Kabel Kar, Batu Kapus, Buah Batu, Pulau Rendang, Dea Habitat Penang Hill, Genting Hinglan, Penang National Park, Gunung Mulu National Park, Legoland Malaysia, Menari Kuala Lumpur, Gurun Drip.